Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah telaah kurikulum kimia sekolah, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, perwakilan kelompok 4, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, dan rekan-rekan saya pada hari ini yang berada dalam satu kelompok. Dan rekan-rekan saya ada Aisyah, Rita, Dewi, dan Astri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita dengan keadaan sehat walafiat dalam pertemuan hari ini dengan menggunakan platform Google Classroom. Adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini akan membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum top-down dan pendekatan grassroots, serta model pengembangan kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara diskusi pada pagi hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah pembacaan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu adalah latar belakang. Dalam mengembangkan kurikulum, tentunya tidak hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai untuk memperjelas arah pendidikan. Namun, kurikulum juga harus memiliki pendekatan dan model yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Pendekatan top-down dan pendekatan grassroots merupakan dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pendekatan top-down, pendekatan grassroots, dan model pengembangan kurikulum. Berikut adalah materi yang pertama yang telah saya sampaikan. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Rita Hartati. Kepada saudara Rita Hartati, saya persilakan. 1. Pendekatan top-down. Pendekatan top-down atau pendekatan administratif yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah. Dikatakan pendekatan top-down disebabkan pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan pendidikan seperti dirijen atau kepala kantor wilayah. Selanjutnya, dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum menetas ke bawah. Oleh karena dimulai dari atas itulah, pendekatan ini juga dinamakan line staff model. Biasanya, pendekatan ini banyak dipakai di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya, pendekatan top-down bisa dilakukan baik untuk menyusun kurikulumnya yang benar-benar baru maupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan kira-kira sebagai berikut. 1. Langkah pertama dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. 2. Langkah kedua adalah menyusun tim atau kelompok kerja untuk menyebar kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. 3. Langkah ketiga, apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau revisi. 4. Langkah keempat, para administrator selanjutnya untuk memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun itu. Baik, terima kasih kepada saudara Rita Hartati yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dewi. Kepada saudara Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan grassroots, di mana pendekatan grassroots ini minimal harus punya dua syarat sebagai kondisi yang memungkinkan pendekatan ini dapat berlangsung. Yang pertama itu di mana kurikulum ini benar-benar bersifat lentur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbaharui dan menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Kurikulum itu biasa bersifat kaku yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknis yang sangat sulit dilakukan pengembangannya dengan pendekatan ini. Nah, yang kedua itu pendekatan grassroots ini hanya mungkin terjadi jika guru memiliki sifat profesional yang tinggi disertai kemampuan yang memadai. Lalu pada model grassroots ini
Inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya, pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum. Nah, walaupun dalam skala yang terbatas, mungkin juga digunakan dalam pengembangan kurikulum baru atau kurikulum construction. Ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan manakala menggunakan pendekatan grassroots ini. Langkah-langkahnya yang pertama itu menyadari adanya masalah. Nah, pendekatan grassroots ini biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya, dirasakan ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran atau kegiatan evaluasi seperti yang diharapkan. Atau lagi masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu dan lain sebagainya. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam grassroots ini. Tanpa adanya kesadaran masalah, tidak mungkin grassroots ini dapat berlangsung. Yang kedua, mengadakan refleksi. Kalau kita merasakan adanya masalah, maka selanjutnya kita berusaha mencari penyebab munculnya masalah tersebut. Refleksi dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, misalnya dengan membaca buku, jurnal hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang kita hadapi, atau mengkaji sumber informasi lainnya, misalnya melacak sumber-sumber dari internet, atau melakukan diskusi dengan teman sejawat dan mengkaji sumber dari lapangan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Berdasarkan hasil kajian refleksi, selanjutnya untuk memetakan berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya. Menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Tidak mungkin berbagai kemungkinan biasa kita laksanakan. Dalam langkah ini kita hanya memilih kemungkinan yang dapat dilakukan dan selanjutnya merencanakan apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kita juga dapat memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan muncul. Misalnya, sebagai hambatan yang akan terjadi, sehingga lebih dini kita akan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus hingga terpecahkan masalah yang dihadapi. Dalam proses pelaksanaannya, kita dapat berkolaborasi atau meminta pendapat teman sejawat. Yang keenam, membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots ini. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan publikasi dan diseminasi, sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh orang lain yang pada gilirannya hasil pengembangan dapat tersebar. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dewi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Astri. Kepada Saudara Astri dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Zainal Arifin menjelaskan dalam buku pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Nadler menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan.
Terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Secara singkat, model-model tersebut akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu The Administration atau Line Staff. Model-model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif, karena model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Maksud inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemendiknas, kemudian secara struktural dilakukan di tingkat bawah. Yang kedua ada the grassroots. Model inisiatif pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari berbagai sekolah sekaligus. Model ini didasarkan oleh dua pandangan pokok. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut para guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam pemerintahan kurikulum. Model demonstrasi dapat dilaksanakan baik secara formal maupun tidak formal. Baik, selanjutnya itu Boundscam System. Model sistem yang diformulasikan oleh G.A. Boundscam mengemukakan adanya 5 langkah kritis dan mengambil keputusan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena ini bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat yaitu pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi, yaitu penggunaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum. Baik, terima kasih kepada Saudara Astri yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu yang akan dibacakan oleh Saudara Aisyah. Kepada Saudara Aisyah dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Tabas Inverted Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktek, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila tanpa kegiatan eksperimen. Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang berpengalaman, luas, dan berorientasi pada proses. The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Langkah-langkah dalam model ini antara lain itu: pertama, merasakan adanya suatu masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya. Yang keempat, menentukan keputusan-keputusan apakah yang perlu diambil sehubung dengan masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang diambil dan menjalankan rencana yang disusun. Yang keenam, mencari fakta secara meluas. Dan yang terakhir, menilai tentang kekuatan dan kelemahannya. Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri dari 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Model analisis tingkah laku memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Lalu model analisis sistem memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus atau output, kemudian menyusun alat-alat ukur
untuk menilai keberhasilannya, kemudian mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya, dan terakhir, model berdasarkan komputer. Mulai kegiatannya dengan cara mengidentifikasi unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Aisyah yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Baik, terima kasih. Berikutlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 dan rekan-rekan pemateri hari ini. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Pada diskusi hari ini akan dilaksanakan pada platform Google Classroom. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya. Selesai sudah penyampaian materi pada hari ini, saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pada hari ini dan berpartisipasi pada presentasi hari ini dan perkuliahan hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini dan rekan-rekan saya memohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.